selanjutnya di transaksi yang ketiga, ketika ada yang namanya transaksi gain atau dari downstream maupun dari upstream. Nah, kalau misalnya dari downstream, yang ini ya contohnya, kita baca lagi soalnya, ini masih sama kayak yang tadi, P memiliki S sebesar 80%, sehingga NCI-nya 20%, kemudian S memiliki T 60%, sehingga NCI-nya 40%, dan separate income-nya dari P 100.000, dari S 60.000, dari T 30.000. Kemudian ada paten dari P ke S, yaitu sebesar 10.000. Dengan umur ekonomisnya 10 tahun, berarti amortisasi paten per tahunnya 1.000. Nah, di sini berarti ini transaksi apa? Dari P ke S, berarti ini transaksi ada di paten, ada di anak. Kemudian kalau misalkan di sini gain atas downstream dari P ke S. Oh enggak, dari S ke T. Dari S ke T itu sebesar 5.000. Berarti ini gain, ini transaksinya ke cucu. Nah, udah gitu, kita lihat nih, separate income-nya, kita masukin dulu 100.000, 60.000, sama 30.000. Kemudian persentasenya kita masukin, persentase P ke S 80%, kemudian kepemilikan S ke T 60%, NCIS sisanya 20%, kemudian NCIT yaitu 40%. Kemudian kita bakalan langsung ngalokasiin T sama S. Nah, kenapa ya ini langsung dialokasiin, nggak ngurangin dulu unrealized gain-nya dulu? Karena ini tuh transaksi downstream. Nah, ingat kalau misalkan downstream, transaksi yang downstream misalnya dari P ke S. Ini downstream. Nah, ketika ada untung dari P ke S, nah untungnya tuh cuma dimilikin sama satu pihak gitu. Beda kalau misalkan dia upstream. Kalau misalkan dia upstream, kan yang ngasilin profit siapa? Yang ngasilin profit S kan. Nah, setiap dia mendapatkan penambahan penghasilan, ini tuh harus dibagi dua, antara ke NCI dan juga P. Nah, karena ini transaksi downstream dari P ke S, yang nikmatin profitnya siapa? Ya P doang kan? Yang P doang sendiri. Karena yang dapat profitnya P, bukan S. Gitu. Jadi ini di akhir. Nah, jadi income yang ini kita langsung alokasiin ke S dan juga ke NCI. Nah, cara ngitungnya sama kayak tadi, income-nya dikaliin sama persentase kepemilikannya. Didapat 18.000. Karena udah dialokasiin, ini bakalan mengurangi income punyanya T, yaitu 18.000. Kemudian, income yang 30.000 ini harus juga dialokasiin ke NCI-nya, yaitu sebanyak 12.000 dari 40% dikaliin sama income-nya. Itu 12.000, sehingga di sini kita juga akan mengurangi unrealized gain-nya dari S ke T. Di sini bakalan mengurangi minus 5.000. Sehingga jumlah income-nya saat ini P itu 100.000, kemudian S menjadi 73.000, didapat dari 60.000 ditambah 18.000 dikurangi 5.000. Kemudian dari T 0, udah habis karena udah dibagiin, NCI-nya S masih 0, dan NCI T menjadi 12.000. Kemudian kita lihat alokasi paten. Alokasi patennya, karena ini ada di anak, berarti ada di kolom yang warna hijau. Kita bakal ngalokasiin paten terlebih dahulu, karena kenapa nggak di akhir? Karena paten ini tuh harus udah net gitu loh, di sini jumlahnya udah net.
Jadi paten ini tuh harus di awal, nggak bisa di akhir. Karena yang tadi yang rumus yang di sini, nah di sini kita harus menginput plus minus dari amortisasi. Gitu, guys. Jadi di sini tinggal dimasukin aja, patennya dikurangin dulu 1.000, baru dijumlahin lagi. Income S-nya akan berubah jadi 72.000, baru di sini kita alokasiin income-nya S, kita alokasiin ke P dan juga ke NCI. Dialokasiin ke P sebesar 57.600 didapat dari 72.000 dari income-nya S dikaliin persentasenya P, yaitu sebesar 80%. Kemudian buat ke NCI-nya tinggal 72.000 dikaliin persentase NCI sebanyak 20%, didapat 14.400. Sehingga income punya S udah 0, di sini udah 0, terus ada kepemilikannya terus ada income punyanya P menjadi 157.600 dan NCI-nya 14.400 dan NCI-T-nya 12.000. Kemudian kita bisa ngecek jawabannya dengan menjumlahkan separate income dari P, dari S, dan juga dari T, kemudian dikurangin amortisasi paten, dan dikurangin dari gain downstream. Nah, jangan lupa karena gain ini tuh unrealized, berarti dia akan mengurangi. Nah, berarti kalau misalnya di sini dijumlahin, totalnya ada 184.000, yang nantinya akan dibandingkan dengan penjumlahan consolidated income, ditambah NCI expense, ditambah NCI expense dari T. Nah, ini jumlahnya udah sesuai 184. Nilai-nilai yang ini didapat dari tabel yang ini, tabel dari sini. Atau bisa juga consolidated income, kita cari sendiri dari net income punyanya P yang ada di soal di sini 100.000 ditambah sama income from S di sini. Kemudian dari yang transaksi yang D sama, cuman bedanya di sini dia ini tuh upstream. Nah, kalau dia upstream berarti dia tuh harus dikurangin dulu baru dibagi rata. Beda ya sama yang downstream. Kalau yang downstream dia dibagi rata dulu baru dikurangin sama unrealized-nya. Nah, kalau yang ini tinggal dikurangin dulu baru dibagiin. Sisanya ke bawah bakalan sama penjelasannya kayak yang tadi. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu dari aku. Untuk koreksinya bisa ditulis ya di komen. Terima kasih teman-teman, semangat belajarnya.